Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Suryawan. Saya adalah dosen program studi teknik informatika Universitas Daerah Saifuddin Bau-Bau. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan. Kita masuk ke pertemuan kelima. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah pencarian heuristik dan algoritma informasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu konsep dari heuristik dan fungsi evaluasi. Jadi heuristik itu adalah fungsi estimasi yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu keadaan atau state dalam mendekati tujuan atau goal. Heuristik tidak selalu benar atau akurat, tetapi memberikan petunjuk atau guide agar proses pencarian menjadi lebih efisien. Contoh kasus, apabila Anda ingin mengetahui rute tercepat dari rumah ke kampus, ya, di sini kita gunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode breadth first search, yaitu semua rute ditelusuri tanpa tahu mana rute tercepat. Saya kira ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi metode ini dia mencari semua kemungkinan yang bisa didapatkan untuk mencapai tujuan tanpa tahu mana rute yang paling cepat. Jadi semua kemungkinan dicoba. Sedangkan heuristic search adalah akan memperkirakan jarak terpendek ke kampus dari setiap titik dan memilih jalur yang lebih menjanjikan. Sehingga dengan demikian metode ini membantu sistem berpikir secara cerdas. Nah, kalau kita bandingkan antara pencarian buta dibandingkan dengan pencarian heuristik, kalau kita lihat dari aspek informasi tentang goal atau tujuan, ya, tidak memiliki informasi tambahan kalau uninformed search, sedangkan kalau informed search atau heuristic search menggunakan estimasi jarak ke goal. Sedangkan kalau kita lihat aspek prosesnya, kalau informed search mencoba semua kemungkinan. Jadi semua kemungkinan dicoba tanpa memperhatikan mana yang lebih cepat terpendek atau mana yang lebih efisien. Sedangkan heuristic search memilih arah paling menjanjikan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek algoritma, contoh algoritma yang informed search itu adalah BFS dan DFS. Sedangkan kalau heuristic search ada best for search, star, kemudian high climbing. Nah, nanti akan kita bahas dua metode, ya, yaitu metode best for search dan star, beserta contohnya nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Kemudian aspek efisiensi. Nah, aspek efisiensi ini kalau informed search lambat karena eksplorasinya luas, jadi semua kemungkinan dicoba. Sedangkan kalau heuristic search cepat karena fokus pada jalur yang potensial saja. Jadi dia membandingkan mana jalur yang potensial. Jalur yang potensial itu yang akan diambil tanpa mengambil jalur yang tidak potensial. Kemudian aspek optimalitas. Kalau uninformed search kadang tidak optimal, sedangkan heuristic search dapat mendekati optimal atau tergantung heuristiknya. Kemudian berikutnya fungsi heuristik. Jadi fungsi heuristik adalah fungsi yang memberikan nilai estimasi HN terhadap biaya terpendek dari node saat ini ke goal. Ya. Jadi HN itu adalah estimasi biaya dari node N menuju ke goal. Nah, biaya estimasi ini bisa ditentukan.
bisa ditentukan tergantung dari kasus yang dibuat, ya. Kalau misalnya kasusnya itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau sesuai dengan fakta, itu bisa saja kita tulis secara dengan fakta yang ada. Sedangkan kalau misalnya kita membuat kasus yang kita estimasi sendiri, itu boleh saja, ya. Jadi makna dari HN itu adalah kalau HN-nya kecil, maka node tersebut dekat dengan goal. Sedangkan kalau HN-nya besar, maka node tersebut jauh dari goal. Ya, maksudnya di sini misalnya ada 2 cabang, ya. Dari A, kemudian A itu punya 2 cabang. Cabangnya itu adalah B dan C. Nah, 2 cabang ini, cabang B dan C, ini harus dilihat mana yang mempunyai estimasi kecil, ya, nilai HN-nya kecil. Kalau nilai HN-nya kecil, berarti itu yang dipilih, tidak mempedulikan HN yang besar. Jadi inti dari heuristik itu adalah memperhatikan nilai yang paling kecil. Dan berikutnya, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi digunakan untuk memilih node terbaik yang akan diekspansi atau dilanjutkan penerusannya berdasarkan gabungan antara biaya aktual dan estimasi heuristik. Nah, kalau ini tadi, kalau yang sebelumnya, slide yang sebelumnya, itu digunakan untuk best first, ya. Sedangkan untuk fungsi evaluasi ini digunakan untuk algoritma ASTAR. Jadi rumus yang digunakan adalah Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn. Ya, jadi n ini adalah nilai dari node-nodenya, ya, node-nodenya A, B, C dan seterusnya. Itu biasanya digunakan huruf untuk n-nya. Ya. Kemudian Fn ini adalah total biaya evaluasi, sedangkan Gn ini adalah biaya aktual dari start ke n. Kemudian Hn-nya adalah estimasi biaya dari n ke goal. Jadi ada 2. Jadi yang pertama adalah biaya aktual dari start ke n-nya, ya. Jadi dari node awal ke node terdekat. Nah, itu Gn. Sedangkan Hn-nya adalah estimasi biaya dari n ke goal, ya. Jadi semua node-node itu harus dihitung berapa biaya estimasinya sampai dia menuju ke n, ke goal atau ke tujuan. Jadi semua node-node itu harus memiliki nilai estimasi biaya, mulai dari node awal sampai node yang terakhir. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini komponen-komponen Gn, Hn, dan Fn, Gn ini adalah sudah pasti, itu biaya nyata dari awal ke titik saat ini. Sedangkan Hn adalah perkiraan, ya. Jadi Hn itu adalah perkiraan yang diperkirakan dari titik n node, ya, ke goal, ya, diperkirakan biaya sisa menuju tujuan. Sedangkan Fn adalah estimasi total biaya dari awal sampai ke tujuan melalui node tersebut. Nah, nanti sebentar kita akan bahas untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian berikutnya, sifat heuristik yang baik. Agar algoritma pencarian dapat bekerja dengan efisien dan tetap akurat, fungsi heuristik harus memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah admissible, dapat diterima. Jadi Hn tidak melebihi biaya sebenarnya menuju goal, ya. Jadi Hn tidak melebihi biaya sebenarnya menuju ke goal. Sedangkan konsisten untuk setiap transisi n menuju ke n aksen, nilai heuristiknya memenuhi.
Ya. Nah, kemudian contoh admissible. Jika jarak sebenarnya antara dua kota adalah 100 km, maka HN-nya 80 km. Optimistik lebih kecil dari aktual. Jadi optimistik itu adalah HN-nya, sedangkan nilai aktualnya itu adalah 100 km. Jadi masih dapat diterima karena lebih kecil, ya. Lebih kecil HN-nya, ya, dibanding dengan nilai aktualnya, ya, jarak antara dua kota. Nah, sedangkan kalau nilai HN-nya 120 km itu melebihi aktual, melebihi dari aktual, ya, maka tidak admissible, terlalu pesimistis, tidak melewati solusi terbaik, ya. Jadi heuristik itu perlu diingat bahwa heuristik itu adalah dia mencari nilai yang kecil. Kenapa dia mencari nilai yang kecil? Karena nilai yang kecil pasti akan mendekati goal. Itu intinya. Nah, kemudian hubungan antara Fn, Gn, dan Hn ini bisa dilihat. Start, kemudian Gn menuju current node, kemudian Hn menuju ke goal, ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya, Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn. Nah, rumus yang ini digunakan untuk algoritma A star, ya. Sedangkan algoritma best first search itu hanya menggunakan Gn saja, tidak menggunakan Hn, ya. Jadi Gn itu usaha yang sudah dilakukan, Hn itu perkiraan usaha yang tersisa, kemudian Fn itu adalah total estimasi perjalanan. Jadi total estimasinya itu adalah Gn ditambahkan dengan Hn. Berikutnya, contoh aplikasi heuristik dalam AI. Misalnya dalam bidang navigasi atau GPS, menggunakan jarak Euclidean atau jarak garis lurus sebagai HN. Penerapan heuristik di GPS atau navigasi. Sedangkan penerapan heuristik di bidang game AI, misalnya catur, itu ada estimasi skor posisi papan untuk memilih langkah terbaik. Kemudian di bidang robotika, penerapan heuristiknya adalah mengukur jarak antara posisi robot dan target. Kemudian, sedangkan dalam bidang natural language processing, itu penerapan heuristiknya adalah menilai kecocokan antara kata yang diketik dengan kamus atau spell correction. Kemudian di bidang machine vision, ya, penerapan heuristiknya adalah menilai kedekatan pola visual terhadap pola target. Ini adalah contoh aplikasi heuristik dalam AI. Nah, kemudian kita mulai masuk ke penerapan algoritma untuk heuristik, ya. Yang pertama adalah algoritma best first search. Nah, algoritma best first search adalah algoritma pencarian yang selalu memilih node yang paling menjanjikan berdasarkan nilai heuristik terkecil, ya. Jadi perlu diingat, heuristik itu selalu mencari nilai terkecil. Ketika ada dua cabang, di mana cabang itu punya nilai Hn, maka Hn yang terkecil itu yang akan diambil. Pilih node yang tampak paling dekat dengan goal berdasarkan perkiraan heuristik. Jadi prinsip kerja dari best first search itu ada 4, ya. Yang pertama, mulai dari node awal atau start. Kemudian hitung Hn untuk semua node tetangga. Kemudian pilih node dengan Hn terkecil paling dekat dengan goal, ya. Jadi node dengan Hn terkecil itu akan lebih dekat dengan goal. Kemudian yang keempat adalah ulangi hingga goal ditemukan atau semua node dievaluasi. Jadi fungsi evaluasinya adalah Fn sama dengan Hm.
Jadi kalau base first search itu cuma sampai HN saja, tidak ditambahkan dengan GN, cuma HN saja. Ya. Jadi nilai dari setiap node, ya, nilai dari setiap nodenya yang diambil. Artinya hanya mengandalkan estimasi heuristik tanpa mempertimbangkan biaya aktualnya. Ya, jadi kalau base first search dia tidak melihat biaya aktual, dia hanya melihat nilai dari HN dari setiap node. Nah, ini contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasusnya, mencari rute dari A ke G menggunakan data heuristik. Nah, data heuristiknya ini. Ya, kita sudah punya data heuristik. Node A itu adalah dari HN ke goal itu 10, B-nya 6, C-nya 5, D-nya 3, E-nya 1, F-nya 2, dan G-nya 0. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Ini ditentukan. Ya, kita yang tentukan. Jadi, angka-angka yang ini adalah angka dari perkiraan, ditentukan sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan node-node yang ada di sini, ya, itu hubungannya seperti ini, ya. Jadi ini A ini adalah node awalnya, kemudian G ini adalah node goal atau tujuan. Nah, untuk menuju ke G atau goalnya itu ada beberapa cara. Cara yang pertama mulai dari A ke C ke F kemudian ke G, kemudian ada dari A ke B ke D kemudian ke G, dan kemudian ada dari A ke B ke E kemudian langsung ke G. Jadi ada 3 cara untuk dari start dari A ke G. Nah, dengan menggunakan base first search itu bisa dicari mana nilai yang paling bagus, ya. Jarak dilihat dari nilai HN-nya. Dilihat dari nilai HN yang paling efektif. Ya. Nah, kemudian kalau dari ini tadi, ini kita gambarkan pohon faktornya, ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini nilai A, C, F, kemudian G dari node A, kemudian ke B, ke E, dan ke G, kemudian dari node A ke B, kemudian ke D, dan ke G, ke G. Nah, A ini ada 2 cabang, ada cabangnya ke B dan ke C. Sedangkan C tidak ada cabang, langsung ke F, kemudian ke G. Nah, B ini ada 2 cabang, cabangnya adalah D dan F. Kemudian E-nya itu langsung ke G, dan D-nya langsung ke G. Jadi yang bercabang itu ada 2. A bercabang 2, B dan C, kemudian B-nya juga bercabang 2, D dan E. Nah, untuk langkah-langkah base first search, kita mulai dari A. Ya, kita mulai dari A. Dari startnya, ya. A, sini, ya. HA-nya adalah 10. HA-nya adalah 10. Sedangkan A ini memiliki tetangga. Tetangganya adalah B dan C. B-nya 6, C-nya 5. Ya, HN-nya di sini B-nya 6, di sini C-nya 5. Nah, kalau kita lihat dari nilai HN-nya, ya, maka HC, ya, HC yang paling kecil karena HC adalah 5. HC-nya adalah 5. Sedangkan HB-nya adalah 6. Ya, karena 5 lebih kecil dari 6, maka dia yang dipilih adalah C. Kemudian berikutnya dari C
ke tetangganya adalah F. Kita lihat F-nya. F-nya berapa? F-nya adalah 2. Ya. Nah, karena di sini tidak cabang lagi, maka dia langsung memilih F. Dia memilih F. Ya, dengan nilai HF adalah 2. Kemudian dari F dia langsung ke goal, langsung ke G. Ya, dengan nilai H. Dengan nilai HG-nya adalah 0. Jadi solusinya adalah A, kemudian ke C, dari A ke C, kemudian dari C ke F, dari F ke G. Nah, ini adalah solusi terbaik kita menggunakan best first search. Nah, kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari metode best first search ini adalah sangat cepat pada ruang pencarian besar. Ya, kalau pencariannya besar itu sangat cepat karena dia akan memilih nilai HN yang kecil. Kemudian hanya memeriksa node yang berpotensi saja. Ya, nilai nodenya yang kecil saja yang diambil. Kemudian cocok untuk sistem navigasi dan pencarian rute tercepat. Ya, kemudian kelemahannya tidak mempertimbangkan biaya perjalanan. Ya, jadi tidak dihitung nilai GN-nya. Jadi biaya perjalanannya tidak dihitung. Kemudian bisa melewati jalur yang sebenarnya lebih murah. Kemudian tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Ini kelebihan dari best first search. Nah, kemudian berikutnya kita coba lihat bagaimana dengan algoritma A*. Nah, algoritma A* ini adalah algoritma pencarian heuristik yang menggabungkan kelebihan best first search dan uniform cost search. Jadi menggunakan 2 komponen. Komponen yang pertama adalah biaya nyata dari awal yang disebut sebagai GN dan biaya estimasi dari node saat ini yaitu HN. Sehingga hasil fungsi evaluasinya Fn sama dengan GN ditambah dengan HN. GN itu adalah biaya aktual dari titik awal ke node saat ini. Ya. Jadi kemudian HN itu adalah estimasi biaya dari node saat ini ke tujuan. Jadi ada 2. Jadi ada nilai dari tiap node dan nilai dari setiap node ke tujuan, ke goal. Ya. Kemudian Fn adalah estimasi total biaya jalur dari awal ke tujuan melalui node N. Nah, coba kita lihat sini. Langkah-langkah untuk algoritma A*. Di sini ada 5. Yang pertama adalah mulai dari node awal, start node. Kemudian kedua, hitung nilai Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn untuk semua tetangga. Jadi semua nilainya dihitung, mana yang paling kecil itu yang diambil. Pilih node dengan Fn terkecil untuk dijelajahi berikutnya. Kemudian perbaharui nilai Gn dan Fn saat jalur baru ditemukan. Dan yang terakhir adalah ulangi hingga goal state tercapai. Nah, ini kita lihat contoh kasusnya. Berikutnya, contoh kasus mencari jalur terpendek dengan menggunakan algoritma A* dari A ke G. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa dari setiap node, ya, dari setiap node itu ada biaya atau G. Kemudian HN-nya seperti yang dibahas tadi pada algoritma best first, ya, sama. Di sini ada biaya G-nya, A-nya A ke B itu 2, kemudian A ke C 3, kemudian HN-nya ke gold, dari A ke gold itu ada 6, kemudian B-nya B ke D itu ada 2 cabang. Ya, biayanya adalah D-nya 4, E-nya yang ke B ke D 4,
sampai ke E3, kemudian dari HN-nya itu dari B ke gold itu 4, kemudian dari C ke F 5 biaya G-nya, kemudian dari C ke gold itu 4, kemudian D-nya D ke G itu 2 biayanya, kemudian HN-nya dari D ke gold itu ada 2, kemudian E ke G 3 biaya G-nya, kemudian dari E ke gold itu biayanya HN-nya adalah 4. Kemudian berikutnya F ke G biaya G-nya adalah 5, kemudian dari F ke gold itu adalah 2, dan yang terakhir adalah G biayanya G-nya tidak ada, sehingga HN ke HG-nya ke gold itu adalah 0. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini bisa kita lihat di sini. Mulai dari jalur A, GN-nya adalah 0, HN-nya 6, dari sini ya, HN-nya 6, kemudian Fn-nya adalah G ditambah dengan H, 0 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 6. Ini adalah start sebagai titik awal, node awalnya. Kemudian dari A ke B, GN-nya adalah 2, kemudian HN-nya adalah 4, ya, yang ini ya, B 2, kemudian HN-nya adalah 4 untuk yang B, 4 ini ya, jadi 4 tambah 2 adalah 6. Kemudian A ke C, C-nya adalah 3, ya ini ya, C-nya 3, ya, A ke C, C-nya 3, kemudian C-nya 3, kemudian HN-nya adalah 4 untuk yang C, ini ya, untuk yang C adalah 4, sehingga 4 tambah 3 adalah 7. Berikutnya A ke B, kemudian ke D, A ke B, kemudian ke D, A ke B, kemudian ke D, itu adalah 6. Lihatnya bagaimana? Kita lihat di sini. B-nya 2, kemudian D-nya 2. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa dari gambar ini rute yang paling terbaik yang didapat dari algoritma A-star adalah mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke E, kemudian ke G. AB-nya, GB-nya adalah 2, kemudian GE-nya adalah 3, kemudian EG-nya adalah 3. Jadi 2 ditambah 3 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 8. Nah, kemudian ini simulasinya. Kemudian berikutnya, sifat dari logaritma A-star adalah optimal. Sifatnya adalah optimal, menemukan solusi terpendek jika heuristiknya admissible, tidak melebihi biaya sebenarnya. Kemudian complete akan menemukan solusi jika solusi ada. Kemudian efisien, menggabungkan kekuatan pencarian luas BFS dan pencarian mendalam best first. Kemudian adaptif, dapat digunakan pada graf berbobot dan tidak berbobot. Berikut perbandingan best first search dengan A-star. Kalau kita lihat dari aspek fungsi evaluasi, kalau menggunakan best first search, Fn sama dengan Hn, ya, jadi hanya Hn saja yang diambil. Sedangkan kalau A-star, Fn-nya itu diambil 2, yaitu Gn-nya dan Hn-nya. Jadi nilai dari node dan nilai dari node ke goal. Nah, kalau best first search-nya hanya nilai dari node saja yang diambil. Kemudian fokus utama, kalau best first search, estimasi jarak ke goal, ya. Sedangkan dari A-star, total estimasi biaya. Kemudian aspek pertimbangan biaya aktual, kalau best first search tidak dipertimbangkan, sedangkan
star dipertimbangkan. Jadi pertimbangan dari biaya aktualnya. Optimalitas best versus tidak dijamin, sedangkan star dijamin jika heuristik admissible. Kemudian efisiensi memori. Kalau best versus itu lebih ringan, kemudian kalau A star itu lebih berat. Kemudian contoh aplikasi, best versus navigasi cepat, game sederhana, sedangkan star rute GPS, robotika, pathfinding kompleks. Nah, ini dari implementasi, contoh dari implementasi dari aplikasi. Nah, berikutnya, ini adalah soal yang harus Anda kerjakan. Dikerjakan dengan tulis tangan di kertas folio bergaris, kemudian di-scan dan di-upload melalui Google Drive Anda masing-masing. Nah, kemudian drive Google-nya itu dikumpulkan ke ketua kelasnya, kemudian ketua kelasnya buat rekapnya dalam file PDF, kemudian dikirimkan ke WA saya. Ya, ini ada dua bagian, yaitu pemahaman konsep heuristik dan fungsi evaluasi. Kemudian yang kedua adalah best versus dan star algoritma. Ya, jadi silahkan Anda kerjakan soal-soal ini. Kemudian bagian yang ketiga adalah contoh dan analisis pathfinding. Nah, soal-soal yang ada di sini boleh Anda diskusikan dengan teman Anda, kemudian dicari di internet untuk referensi. Ya, silahkan Anda kerjakan. Nah, saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke WA saya atau WA grup untuk kita diskusikan bersama. Saya kira cukup sekian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.